Yo, assalamualaikum. Oke, insya Allah di video kali ini kita mau ganti ini aja nih, part-part buat motornya Mas Iki nih. Ada yang pertama ini per Sentry CVT atau namanya spring driven vest kayak gini. Kemudian per kopling buat di puli belakang juga nih, yang nyangkol sama kampas ganda. Kemudian ada slide pieces ditaruh di puli depan buat ganjel ini kancing roller. Oke, jadi sebelumnya motor Beat FI nya itu tahun 2017, kalau digas dia nyangkut, jadi kayak nggak mau lari, gasnya ditarik tapi motornya ndut-ndutan. Sebelumnya udah pernah ganti sensor TPS tapi masih kayak gitu. Nanti kita coba ganti kayak gini nih, sama per kopling sama per ini kita di permajaan pergantian, apakah nanti akan ngaruh ke performa yang sekarang yang dut-dutan itu atau enggak. Kalau enggak, nanti kita coba tanya ke bengkel apakah ada yang perlu di setel atau diganti lagi tuh. Soalnya sensor TPS sudah pernah ganti, cuma bertahan 1 minggu aja, kemudian kayak gitu lagi, dut-dutan lagi, malah agak lebih parah sekarang sih. Cuma yang jadi permasalahannya biasanya tuh kalau dibawa ke bengkel sampai sana pas lagi nggak kumat, jadi dia kumat-kumatan kan, kadang normal kadang bermasalah. Jadi kalau gasnya ditarik itu motornya tuh kayak nggak mau lari, ya masih jalan cuman dia nggak mau lari, kayak kadang juga tersendat-sendat juga, jadi kayak diajak lari ogah-ogahan, kayak anak kecil mau disuruh pulang sama bapak ibunya tapi dia nggak mau, tapi dia tetap jalan kayak gitu. Kita coba ganti ini ya, per Sentry per kopling. Kalau ini sih memang udah kebutuhan sih, udah agak oblak waktu servis sebelumnya. Oke, nanti kita lihat setelah di servis gimana. Yuk. Ini udah nyampe bengkel tuh, karena nggak pakai kunci yang bener jadi kayak gitu. Ini puli belakang Beat FI 2017, kampas gadanya udah kayak gini nih, tapi masih bisa dipakai nih, insyaallah nggak diganti dulu lah tuh. Dari 2017 mungkin belum pernah diganti. Ini nanti pernya kita mau ganti. Oke, kayak gitu tuh penampakannya tuh. Lain kali kalau mau buka pakai kunci yang sesuai biar nggak kayak gitu tuh jadi luka. Oke, ini penampakan rumah rollernya kayak gitu. Ada bekas karat yang terkikis tuh. Ininya udah oblak antara bosingannya sama rumah roller tuh. Ini kayaknya ada karat di antara lubang atau bosingannya ini, kemudian terkikis. Padahal belum lama sih di servis, tapi kenapa kayak udah lama banget nggak dibuka. Oke, nanti kapan-kapan aja sih ini gantinya karena udah beli kayaknya. Oke, ini penampakannya nih, kayaknya belum pernah diganti dari tahun 2017. Tapi untuk sudut kemiringannya nih ya masih bisa dipakai sih, karena ini buat harian aja dan bukan motor yang di upgrade performanya. Yang penting normal aja gitu buat kerja. Ini udah oblak tuh, kelihatan kan. Nah, ini kalau mau pakai kunci nih, ini mau dibuka atau ini mau dibuka nih, mau dibersihin, barangkali seal di dalamnya juga perlu ganti, mudah-mudahan guys sih. Oke, itu udah dibuka. Ini pernya antara per bawaan tuh yang gak diplastikin sama per yang tadi kita review sebentar, panjangnya beda nih. Yang tahu perbedaan pakai per panjang sama yang lebih pendek gimana nih. Tapi ini nanti bisa dipasang sih yang pendek ini di Beat. Barangkali juga durabilitas atau performanya udah nggak baik yang bawaannya itu,
Nanti kita coba pakai yang ini. Nah, ini rollernya nih, sama tutup rumah rollernya tuh kayak gitu kan. Karat dari bosing sama rumah rollernya itu jadi kayak gini tuh. Nah, ini penyebabnya ini sih kayaknya tuh, nanti kapan-kapan diganti. Kelihatan kan karatnya nih, dibersihin jadi rontok-rontok kayak gini nih di rollernya. Ini roller baru ganti dari servisan sebelumnya kalau nggak salah. Ini pakai roller bawaan, kurang tahu sih berapa gram. Yang penting kita yang perlu diganti aja sih. Nah, ini throttle bodinya nih, punya Beat FI 2017, kotor banget. Kurang tahu ini sebelumnya di bengkel resmi apakah dibersihkan juga apa enggak nih throttle bodinya, soalnya kotor banget kayak gini. Baru di servis belum ada ya sekitar sebulan sih kayaknya, tapi kotor banget tuh. Nanti dibersihin pakai karbu cleaner, disemprot-semprot sama pakai kuas biar ngilangin sisa kotorannya tuh. Nah, ini lagi dibersihin tuh, kotor banget kan kayak gitu tuh. Kotorannya jadi keluar. Semoga sih kuwi sing gawe berebut dene. Iki berarti nang iki disit ya, misalnya iki mari ya wis arep apa dibongkar dong. Iya, ki engko bae. Sekalian kok toko oringnya sih. Soale tembakar oringnya kudu kami. Mana-mana ya, Mas? Nek oring pira, Mas? Oringnya tak murah. Oh, berarti nek ngecek kudu tumbas oring. Iya, mau ganti. Sekali bongkar melar sih, Mas. Kalau bisa paling dipotong di lim. Jadi mungkin sebelumnya itu yang nyervis gak bersihin ini, kemungkinan sih kita juga nggak tahu kan, karena motornya juga gak dilihat ketika di servis. Oke, ini carian pembersihnya tuh, ini lagi digosok-gosok kayak gini biar tambah bersih. Jadi perlakuan yang sama juga nih, disemprot biar hilang kerak-keraknya, sisa pembakaran kali ya namanya. Oke, kalian jangan lupa tuh motor dirawat, dibersihkan juga. Maksudnya apa yang perlu dibersihkan dia dibersihkan, jangan cuma dikasihkan ke bengkel aja tanpa kita tahu diapain tuh motor. Barangkali ada sesuatu yang memang apa perlu perlakuan khusus gitu kan. Jangan malu sih, tanya-tanya aja sama mas-masnya yang nyervis, kira-kira yang perlu dibenerin atau diganti apa nih, biar nanti servis berikutnya kita catat partnya, kemudian kita beli dan diganti sekalian, supaya ngejaga performa. Walaupun kita nggak upgrade performa, tapi seenggaknya kita ngejaga performa biar dalam kondisi yang optimal aja sih, karena cuma buat pakai harian biar enak aja dipakainya. Ini udah bersih nih, dipasang lagi sama mas-masnya. Enak nih kalau bengkel kayak gini, kita bisa lihat nih, kayak ini motornya nih ada masalah di bagian full pumpnya, pampersnya harus ganti nih kayaknya, tapi karena nggak bawa gantinya jadi nggak bisa dicek, karena kalau mau ngecek o-ringnya itu nanti juga harus diganti, kita nggak bawa o-ring juga. Nanti insya Allah mau diganti pampersnya atau filter apa namanya full pumpnya diganti. Jadi ini masalahnya itu di full pump kayaknya sih, filternya kotor jadi bikin buat dut-dutan. Tapi setelah servis ini sih jadi lebih enak ya, tarikannya juga lebih anteng sih, nggak dut-dutan banget. Jadi tarikan awalnya lebih halus, cuma nih setelah beberapa hari kemudian dia dut-dutan lagi nih. Berarti kemungkinan tetap masih perlu diganti, coba filter full pumpnya. Cuma untuk penggantian part yang 3 itu lumayan membantu untuk sementara waktu ini, tapi untuk dut-dutannya masih.
Oke, lumayan lah tadi udah bersihin throttle body sama ganti slide pieces sama ganti spring driven. Oke, terima kasih, cukup sampai sini aja, nanti di update lagi nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton. Yo.